Halo semuanya, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, pada video kali ini aku memberikan tutorial desain kaos lagi. Desain kaos, dan desain kaos terus. Sebetulnya ada sih nanti ya untuk konten-konten yang lainnya. Cuman lagi suka bikin tutorial desain kaos. Untuk sekarang tema yang diambil adalah streetwear lagi ya, mungkin masuknya. Yang diangkat adalah tentang tema ini, uang gitu ya. Hasilnya sudah teman-teman lihat pada thumbnail YouTube ini. Nah, kurang lebih hasilnya seperti itu. Oke, selamat datang bagi yang baru menemukan channel ini. Silakan tekan tombol subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya ketika ada video baru dari channel Tukang Tracing nggak akan ketinggalan. Oke, langsung aja ke inti videonya setelah yang satu ini. Oke, langsung aja kita siapkan dulu dua software kita, yaitu CorelDRAW dan juga Photoshop ya. Kalau sebelumnya sudah membahas yang full Photoshop, sekarang kita pakai Photoshop dan pakai CorelDRAW. Untuk CorelDRAW-nya sendiri aku pakai versi yang 2022 dan Photoshop-nya pakai yang CS6 ya kalau nggak salah. Ya, aku ada pakai yang ini, pakai yang CS6 yang masih lumayan lama ya, yang agak lama versinya. Oke, yang pertama kita masing-masing dulu buka untuk dokumennya. Settingannya seperti ini ya teman-teman. Kemudian di Photoshopnya juga sama, new file, settingannya pakai international paper, ininya 3, settingannya semuanya persis, teman-teman ikuti aja. Oke, lanjut. Selanjutnya double klik di sini ya. Nah, teman-teman pastikan sebelum mendesain itu siapkan dulu untuk yang namanya itu bahan untuk edit atau mendesain. Di sini aku sudah punya referensinya dan kita akan buat sejenis ini ya untuk konsepnya, yaitu tentang tema uang begitu. Nah, di sini aku sudah ada bahan-bahannya, patung malaikat kecil, kemudian ada bahan dolar juga. Bahan-bahan ini teman-teman bisa dapatkan banyak di internet ya, tinggal ketik aja untuk bahannya sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, kita langsung aja untuk eksekusi dulu. Yang pertama bagian malaikat kecil ini dulu ya, kita masukkan ke dokumen yang sudah kita buat tadi. Flash di sini, kemudian kita save aja dulu ya teman-teman supaya tidak hilang untuk filenya. Kasih aja di sini angel ya. Oke, kemudian pada layer ini kita rasterize layernya, kemudian kita atur dulu untuk tata letaknya ya seperti ini. Nah, kurang lebih oke. Setelah sudah, kita akan mainkan efek pada bagian si patungnya ini ya. Kita akan buat, kita perlu yang pertama butuh threshold. Oke, threshold yang kita nanti dulu pertama yaitu posterize dulu ya. Nah, posterize ini fungsinya untuk, nah kita mengambil bagian ini kita ganti dulu hitam ya. Oke, coba kita atur lagi. Oke, supaya nah kita cari bagian yang memang sesuai kebutuhan dan masih kelihatan ini ya, masih kelihatan bentuknya gitu. Mungkin ada di sekitar level 4, karena nanti ini jangan jadi patokan ya, sesuai aja dengan bahan yang ada nantinya, karena pasti bakal beda-beda ya untuk setiap bahan. Oke, setelah kita sudah posterize, hasilnya seperti ini. Selanjutnya dari dua bahan tadi, nah bagian asli kita backup dulu ya, tarik ke sini untuk duplikat. Oke,
Nah, yang kedua ini kita seleksi dan kita buat merge layer. Nah, supaya menjadi satu seperti ini. Oke, setelah sudah seperti itu, kita selanjutnya akan memisahkan bagian-bagian warnanya ini ya, dengan cara pakai magic wand, teman-teman di sini. Kemudian seleksi by color ya. Di sini kita akan seleksi dulu untuk warna abu tua. Oke, similar. Nah, biarkan nanti mendeteksi ya. Kemudian kalau bisa kita expand, mungkin sekitar 2 pixel. Nah, seperti ini ya. Ini nanti akan jadi abu tua begitu ya. Oke, bisa juga kita setting lagi, dibuat smooth radiusnya. Nah, jadi nanti tidak terlalu bergerigi ya. Oke. Setelah sudah seperti ini, kita new layer, kita pakai color eyedropper, tekan I, ambil yang abu tua tadi, kemudian tekan G. Nah, untuk paint bucket, dan langsung tembak aja di layer yang baru ya. Nah, seperti ini. Langkah ini teman-teman ulangi sesuai dengan kebutuhan jumlah warnanya. Oke, ini abu tua. Oke, kita bisa lakuin smooth supaya halus bagian ininya. Oke, new layer, ambil warnanya, kemudian nah seperti ini. Selanjutnya dari abu muda kita bisa ambil kuning ya, kuning, klik similar, new layer. Kuning similar, ini agak kenapa ya kuning ya. Oke, kita akan coba ambil dari titik yang lain. Oh, ternyata memang ada bagian yang nggak keambil ya untuk kuningnya ini. Oke, akan kita atur, bisa new layer, kemudian I, kita ambil sampel warnanya kuning. Oke, ini error ya, kebalik. Kita coba inverse, tetap ya. Sebentar, kita akan coba cari solusi untuk cabut warna bagian kuningnya ini ya. Kuning similar. Oke, kita coba lagi. Nah, ini udah aman ya, udah bisa. Cuman memang ada beberapa bagian kuning yang belum kena. Nanti kita bisa lakukan hal yang sama ke bagian yang belum kenanya ini ya. Oke. Kacau ya. Ini nggak kecabut ya untuk warna kuning bagian ini. Oke, seharusnya ini ada kuning lagi. Mungkin kita coba pakai ini ya, color range, sampel colornya kuning, ininya invert. Kita setting vaginess-nya. Nah, untuk nyabut bagian ini ya. Nah, ini udah kena. Oke. Ini kok malah kebalik ya. Kita inverse. Nah, ini kena. Oke. Nah, ini udah lumayan kelihatan ya bentuknya, tinggal tambahin detail. Untuk yang warna hitam kita bisa ambil, seleksi,
Nah, pada bagian objek yang sudah awalnya sudah dihilangkan backgroundnya, nah kita tinggal taruh aja di sini ya, hitam. Oke. Nah, ini sudah terpisah by warna. Ternyata kita butuh lagi untuk warna lain, yaitu putih ya. Putihnya belum keambil. Oke, kita bisa ambil putihnya. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Nah, oke ya, kurang lebih seperti ini untuk hasilnya. Jadi nantinya ini dipisah-pisah ya, dan aku akan jelaskan fungsi dan tujuannya itu apa. Pasti ada ya. Nah, pada dasarnya nanti kalau teman-teman punya cara sendiri untuk mengolah hal yang seperti tadi, teman-teman bisa terapkan ya cara lain yang lebih efisien mungkin. Oke. Nah, setelah sudah, teman-teman bisa buat new layer lagi, kemudian pakai rectangle. Di sini kita bikin garis kotak ya. Nah, kemudian kita inverse. Selanjutnya pada bagian ini kita bisa kasih warna yang cerah, yaitu merah. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang jika sudah seperti ini, teman-teman tinggal save setiap warna yang sudah kita pisah tadi ya. Nah, kita save setiap warnanya, formatnya transparan, kita kasih nama angka 1 aja supaya nanti enak ya. Lanjut, berarti ini 2. Oke, ini 3 dan sampai seterusnya. Oh, ini kosong. Oke, 4. Nah, kemudian yang terakhir yaitu warna putih ya. Ini tunggu sebentar, ini belum selesai. Oke, kita save as lagi. Ini 5 ya. Nah, oke. Setelah semuanya sudah dipisah warnanya dan sudah diekspor menjadi file transparan atau PNG ya, selanjutnya kita masuk ke bagian Corel Draw-nya. Dokumen yang tadi yang sudah kita buat kita save ya. Nah, kita save di sini. Happy Money aja ya untuk namanya. Oke. Nah, setelah sudah semua file ini kita masukkan ke dalam Corel Draw-nya ya. Nah, semuanya seperti itu ya. Kita copy satu-satu aja dulu, kemudian kita buat ini ya, quick trace. Oke, tunggu beberapa saat. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Nanti untuk hasilnya, yang bitmapnya kita bisa hapus, lakukan di file yang lainnya ya, seperti itu. Soalnya kan kita pengen ya hasil akhirnya itu kan vektor ya. Nah, jadi mau nggak mau kita harus ada proses 2 kali untuk bikin pemisahan warna dan bikin filenya ini menjadi vektor ya. Nah, tujuannya adalah supaya nanti teman-teman mudah untuk proses editingnya ya. Nah, jadi memang ada agak effort sedikit ya, karena harus memisahkan warna satu-satu, tapi nanti pada akhirnya lebih mempermudah teman-teman dalam proses pewarnaannya begitu. Karena kan kalau sudah vektor, kita edit-edit di Corel itu gampang. Tuh, ini ada error apa ya? Oke, kita lakukan semua proses tadi hingga selesai.
Nah, ini lama atau cepatnya tergantung gaya dari desainnya. Apakah pengen menggunakan warna yang banyak atau menggunakan warna yang sedikit gitu ya, tergantung dari itu sebetulnya. Oke, sama satu lagi ya, rajin untuk Ctrl S karena khawatirnya not responding. Nah, oke, semua warnanya sudah kita masukkan ke sini. Nah, nanti PR kita adalah kita akan mengatur lagi file vektor yang sudah kita buat ya di sini, karena kan filenya besar banget ini ya, jumlah grupnya ada ribuan. Nah, kita buat new layer, kita pindahkan ke atas. Oke, seperti ini. Kemudian kita ungroup, kita buat warna bergaris dulu. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ada bagian-bagian yang semacam error begitu ya, ada bentuk garis. Nah, faktor ini biasanya yang bikin berat. Nah, ada garis-garis begini ya, makanya kita bisa pakai Ctrl L atau combine. Nah, jadi semua filenya kita combine atau kombinasikan. Nah, seperti ini. Jadi yang kurvanya tadinya banyak, nah kita buat kurvanya menjadi satu ya, tapi bukan di weld melainkan di combine. Kalau di weld itu biasanya untuk prosesnya lebih berat ya teman-teman dibandingkan combine gitu. Nah, ini juga aku sendiri kurang paham kenapa ketika menggunakan fitur auto trace di Corel itu kerap kali suka ada file yang error seperti ini ya, yang garis-garis ini. Dan ini biasanya yang bikin proses editnya berat. Oke, selanjutnya kita Ctrl L lagi. Setelah sudah seleksi semuanya, kita combine menjadi satu. Nah, kita posisikan di bawah layernya sesuai urutan tadi ya. Ininya urutannya jangan sampai ketukar. Oke, kita cek lagi. Nah, ini masih ada ya, yang file garis. Oke, combine lagi menjadi satu. Nah, tinggal yang terakhir ungroup, kita cek apakah ada yang error. Nggak ada, kita combine lagi ya. Nah, seperti itu. Oke, untuk urutannya sudah sesuai ya dengan yang awal tadi. Nah, dan ini sudah vektor ya teman-teman untuk formatnya. Jadi nanti teman-teman bisa leluasa untuk proses editingnya. Nah, oke. Ini lumayan makan waktu di proses bagian ini ya. Nanti teman-teman kalau memang sudah paham, nantinya bisa coba sendiri dan lebih mudah sih sebetulnya kalau nanti udah paham. Oke, kita taruh dulu untuk bahan referensinya tadi, kita copy di sini. Oke, selanjutnya kita akan buat dolarnya ini ya, karena masih bentuk uang asli. Kita lakukan hal yang sama tapi menggunakan threshold ya. Kalau tadi kita menggunakan posterize, kalau ini kita menggunakan threshold. Jadi bagian ini kita masukkan ke Photoshop. Oke, rasterize seperti ini. Oke, kemudian kita buat pakai threshold di sini ya. Nah, kita cari yang sekiranya masih jelas bentuk dolarnya. Nah, kurang lebih begini ya untuk bentuk dolarnya nanti.
Oke, jadi ada hitam, kemudian ada putih. Nah, ini juga teman-teman wajib dipisah ya, supaya nanti kita enak untuk proses auto trace-nya nanti. Nah, caranya masih sama. Kalau ini dua warna, kita bisa pakai layer via cut ya. Jadi nanti yang ini putih, kemudian yang ini hitam. Gitu ya caranya. Atau bisa juga sebetulnya kita duplikat dulu, bagian ini kita merge. Nah, ini kan masih jadi satu. Nah, supaya bagian ininya ngeblok warna putihnya, nah kita bisa pakai color overlay seperti itu ya. Nah, kita save as seperti tadi sesuai dengan warnanya ya. Ini hitam. Oke. Kemudian yang ini putih. Nah, yang ini putih. Oke. Nah, setelah semuanya sudah kita masukkan ya, kita copy lagi keduanya ke dalam Corelnya untuk di proses auto trace. Kita save dulu. Kita mulai dari warna putih. Trace, kita bisa pakai trace clip art. Nah, tunggu. Lakukan hal yang sama ke bagian warna hitamnya juga. Nah, ini ada yang error. Berarti tugas kita edit bagian yang errornya. Nah, oke. Kemudian uangnya ini sudah vektor ya, dan bagian malaikatnya juga vektor juga. Nah, selanjutnya kita tinggal buat bagian yang belakangnya ini ya, ada garis begitu. Caranya mudah. Oke ya. Nah, untuk itu kita bisa pakai ini kali ya, tabel gitu ya, kayak semacam tabel. Kita coba pakai tabel. Nah, kotak-kotak seperti ini. Untuk jumlahnya kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Kita bisa kurangi. Oke, kurang lebihnya segini ya. Oke. Nah, karena garisnya ini masih tipis, kita akan edit garisnya. Sebelum itu kita edit dulu tabelnya ini menjadi kurva. Kemudian kita ungroup. Kemudian kita besarkan untuk ukurannya. Nah, jadinya seperti ini. Edit juga bagian ujungnya. Nah, supaya seperti ini ya. Oke, kurang lebihnya begitu. Selanjutnya kita convert lagi bagian ini menjadi kurva. Kalau tadi masih garis, ini sudah kurva. Dengan cara Ctrl Shift key ya, begitu. Nah, selanjutnya tinggal kita layoutkan aja. Untuk background kita bisa kunci dulu. Kita ambil warnanya di sini. Nah, kurang lebih begini ya. Selanjutnya di sini ada kayak semacam garis polisi ya, police line begitu. Gampang caranya. Kita buat satu kotak panjang, warnanya bebas,
kemudian copy paste, kemudian kita pakai blend tool. Nah, setelah sudah, kita atur aja untuk tingkat kerapatannya. Selanjutnya kita break apart, selanjutnya kita satukan. Nah, setelah itu kita miringkan untuk derajatnya ini ya. Nah, selanjutnya kita tinggal buat lagi garis dengan ini ya, dengan rectangle tool. Nah, bagian ini kita intersekkan masuk ke bagian dalam. Nah, ini udah nggak kepake, ini kita bisa kasih warna hitam, dan ini kita bisa kasih warna kuning ya. Nah, atau misalnya karena dominan dolar, mungkin kita pakai warna hijau kali ya, biar beda gitu. Nah, polish line-nya di sini warnanya hijau. Selanjutnya kita bisa juga yang kuning, kita ganti warnanya menjadi hijau ya. Nah, seperti ini. Atau kalau dirasa terlalu tua, kita bisa custom lagi, kita cari warna hijau yang sekiranya cocok. Oke, mungkin kita coba ke hijau yang lebih tua. Cuman nanti ini yang nggak nyala dia. Nah, bagian ini yang nggak nyala, berarti cukup seperti ini aja ya. Nah, untuk ukurannya kita sesuaikan aja, kita edit. Selanjutnya kita tinggal kasih bagian dolarnya ini ya. Nah, bagian dolarnya seolah-olah jatuh dari atas langit. Oke, dolarnya diposisikan di belakang angelnya ini. Nah, oke. Angelnya terlalu besar ya. Nah, terus aku pengen si dolarnya ini ada yang beberapa di depan, kemudian ada yang beberapa di belakang. Caranya mudah, teman-teman copy paste, kemudian ambil bagian dolar mana yang sekiranya mau ada di depan. Misalnya yang kecil ini ya, satu, kita seleksi pakai pen tool atau pakai B-spline bebas. Nah, terus misalnya yang di ini ya, di atas ini, di kepala, kita seleksi lagi. Oke. Nah, dirasa sudah cukup ya, tinggal kita lakukan intersect dari kumpulan dolarnya tadi ke bagian tempat yang sudah kita sediakan. Nah, intersect seperti itu, atau dibalik ya intersectnya. Nah, begitu. Jadi nanti kita ada dua lapisan, satu lapisan dolar yang memang ini, yang memang di belakang, dan satu lapisan dolar yang ada di depan ya, begitu. Oke. Nah, kita pengen bagian bayinya ini ya, baby angelnya ini ada stroke warna hitam. Kalau kita pakai kontur ini nggak mungkin teman-teman ya, karena objeknya sangat banyak. Kita bisa akali dengan garis. Caranya yaitu copy paste. Nah, setelah sudah jadi dua, kita blok bagian ini warna hijau. Selanjutnya kita lakukan bitmap, convert to bitmap, kita trace. Nah, udah ngeblok begini kan ya warnanya. Selanjutnya tinggal kita kasih kontur aja di bagian objek bantuan tadi ya, yang warna hitam. Nah, oke. Tuh, kurang lebih begitu ya. Oke. Kita break apart, group, kemudian kasih warna hitam. Nah, setelah sudah, mungkin teman-teman bisa kasih lagi hal-hal yang memang bikin desain ini kelihatan padat begitu ya. Nah, contohnya tulisan. Untuk tulisannya aku sudah sediakan di sini di notepad ya. Untuk tulisan atas aku pengen kasih
teks apa ya, happy money ya tadi teksnya. Untuk fontnya itu teman-teman bisa catat dan screenshot, ini nama fontnya ya, Artistem Wet, Artistem. Nah ini untuk fontnya, bagi yang belum install teman-teman bisa download aja dulu, cari di internet. Di Dafont juga banyak, kalau nggak salah ini ada ya font ini di Dafont. Nanti teman-teman tinggal install dan bisa pakai untuk fontnya ini untuk kebutuhan desainnya. Selanjutnya di bawahnya aku pengen kasih teks semacam quotes begitu ya. Nah, quotesnya seperti ini. Untuk fontnya ini Poppins nama fontnya. Oke, Poppins, nice. Oke, kita ratakan ke atas sedikit. Oke, kita buat rata tengah ya. Nah, untuk bagian penggagasnya ini kita kasih bold, kita kasih warna putih. Nah, oke. Nah, kurang lebih seperti ini sudah jadi ya untuk desain street tour, simple. Kemudian konsepnya juga dari maknanya sendiri teman-teman sudah bisa menangkap arti dari desain ini ya, tentang sebuah happy money, dan di sini juga ada quotes-nya juga. Nah, selanjutnya nanti teman-teman tinggal lakukan untuk mockup dan lain sebagainya ya jika memang diperlukan. Nah, kurang lebih itu aja dulu yang bisa dibahas pada tutorial kali ini. Nanti pastikan teman-teman sudah menyimak semua hal yang sudah disampaikan, dan gak bosan-bosan. Sekali lagi aku ingatkan bahwasannya untuk desain ini teman-teman jangan menghafal step by stepnya, melainkan lebih memahami fungsi dari setiap toolsnya itu ya. Dan boleh juga nanti teman-teman cari cara yang sekiranya bisa lebih efektif dan bisa lebih cepat ya. Sebetulnya kalau tadi aku nggak pengen ininya formatnya vektor ya, sebetulnya tadi bisa langsung tinggal save as PNG tanpa harus ada pisah warna begitu. Kalau ini kan tadi agak repot. Cuman kalau tadi filenya PNG langsung kita masukkan tanpa harus di trace ke vektor, itu kita akan kesulitan untuk merubah-rubah warnanya seperti itu kurang lebih ya. Oke, itu aja dulu yang bisa aku sampaikan di tutorial kali ini. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa ketikkan di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi di sana. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.